Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semua, para mentor, prestim semua yang ada di dalam ruangan ini. Sebelum acara dimulai, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Berdoa tidak pernah selesai. Ya, sebentar ya, nih HP saya mau lobet sebentar. Yang penting semangatnya tidak lobet. Kalau HP lobet mudah ya. Benar Pak Dokter. Yang penting semangatnya nggak boleh lobet ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Oke. Baik teman-teman, selamat sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah berkualifikasi di kelas grup coaching 1.500 ya, dengan kualifikasi 1.000 sampai 1.499 ya volume poin. Nah, di GC kedua di FG 33 kita tidak ada kelas 1.000 ya, kelas 500 juga tidak ada ya. Jadi kita langsung lanjut ke 1.500. Artinya yang kemarin itu kita sudah belajar. Boleh ketik di sini kalau ada ya, siapa yang bulan lalu dia masuk ke di GC 1.000, dia belum masuk di kelas 1.500, tapi sekarang dia masuk ke kelas 1.500. Adakah? Kalau ada, boleh saya gitu ya, ketik di chat kalau ada ya, yang mungkin ada peserta baru ya. Saya. Oh, Kurnia, Masya Allah. Selamat ya Kurnia dari kelompok 5. Bulan lalu dia belum masuk ya, 1.500 ya. Oke, selamat Kurnia. Saya luar biasa Kurnia Agustin katanya ya. Oke, selamat ya Kurnia sudah masuk di kelas 1.500. Mudah-mudahan Kurnia bulan ini Ratu juga. Oh, selamat buat Ratu Sinta ya. Selamat sudah masuk juga, udah naik kelas artinya ya. Selamat yang kemarin nggak bisa ikut 1.500 sekarang bisa ikut. Mudah-mudahan di fokus grup 34 bisa ikut kelas 2.500 ya, bahkan 2.500 plus. Oh, luar biasa ya. Baik, kita mulai aja. Kita akan tampilkan, kita akan dengarkan ya sharingnya dari seorang mantan travel umroh ya, latar belakang beliau sangat luar biasa. Sekarang beliau sudah full time di Herbalife ya, dari Jakarta hingga orang Bandung ya. Terus beliau sekarang sedang ya, luar biasa teman-teman ya. Dan bulan lalu promo poinnya bisa 5.000, Masya Allah ya. Hari ini gitu teman-teman ya. Mari kita belajar sama-sama dengan beliau. Kita dengarkan sharingnya, bagaimana beliau melakukan bisnisnya, ya, apa yang beliau lakukan. Teman-teman siapkan buku catatannya, nanti teman-teman boleh bertanya, ya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Selanjutnya new active working member, ya. Kita doakan tahun 2022 ini. Lia Ratnawati. Silakan, Lia. Terima kasih mentor Coach Nurlita atas waktunya. Selamat pagi semuanya, semangat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Prodco yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya bisa belajar di sini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Umifa yang sudah mempercayai saya untuk mengisi di grup coaching ini. Terima kasih untuk semuanya para mentor dan sponsor saya yang ada di kelompok 9. Kebetulan saya di sini sekarang kelompok 9. Mana kelompok 9? Terima kasih semuanya atas dukungannya. Nah, ini adalah latar belakang hasil produk saya.
di mana saya dulu mengalami namanya kegemukan ya, karena hobi saya traveling, karena hobi saya makan gitu. Jadi saya sampai di mengalami kegemukan dan mengalami penyakit-penyakit yang sangat berbahaya ya. Kalau untuk sekarang ini, kalau saya ini bisa berbahaya. Nah, ini hasil produk saya. Hasil produk saya dulu saya turun 17 kilo. Nah, saya dulu berprogram dengan mengikuti coaching online. Saya dulu itu total turun 17 kilo itu dalam waktu 3 bulan. Padahal saya sebelumnya itu saya udah mengikuti olahraga tuh pagi, siang, sore itu saya olahraga, tapi saya tidak turun berat badan. Setelah saya kenal Herbalife, alhamdulillah saya bisa menurunkan berat badan dengan hanya 3 bulan itu bisa 17 kilo. Dan saya dibimbing oleh coach-coach yang luar biasa. Ini adalah latar belakang saya. Latar belakang saya, kakak boleh ditampilkan. Nah, ini latar belakang saya. Dulu saya berjualan catering online, catering di sekolahan, dan saya juga bisnis travel dalam dan luar negeri, dan juga travel haji dan umroh. Nah, dari sini saya juga alhamdulillah bisa memberangkatkan kedua orang tua saya, ibu mertua saya, dan kakak ipar saya untuk pergi umroh. Dan setiap tahun itu saya pasti membawa mereka untuk jalan-jalan gitu. Terus saya juga bisnis catering dan bisnis travel itu sama seperti sekarang home club saya namanya Delina. Itu namanya anak saya yang pertama. Mungkin itu latar belakang saya. Next. Nah, ini adalah sponsor dan mentor saya. Nah, ini sponsor saya ini dulu itu beliau guru senam saya, dan pas melihat saya gemuk, dan waktu itu saya emang lagi, waktu saya masuk Herbalife itu saya benar-benar lagi tidak punya uang buat beli shake pun. Sampai sponsor saya bilang, udah ikutin aja dulu katanya. Nanti kamu pasti menang hadiah, pokoknya harus semangat. Akhirnya saya semangat di situ dengan mulai 1 kaleng shake. Saya maksain beli 1 kaleng shake. Saya mengikuti programnya. Alhamdulillah saya turun 17 kilo itu berkat beliau yang ngajakin saya. Saya tidak ada tidak ada sedikit pun ke bisnis gitu. Saya hanya ingin saya turun berat badan, saya ingin sehat gitu. Saya suka mengeluh ke beliau, saya punya penyakit mah, saya tiap hari minum obat-obatan bodrek gitu karena saya sering sakit kepala. Ternyata kalau diperiksa mungkin kolesterol ya kayak gitu. Jadi alhamdulillah sekarang saya berkat bimbingan dari sponsor saya sekarang sehat. Nah, ini mentor saya, Dr. Lia. Terima kasih, Dr. Lia ini selalu membimbing saya, membawa saya ke sistem, ngajarin saya, presiden saya juga Bu Peggy, Pak Hilman, sama Pak Faisal. Alhamdulillah beliau selalu mendukung dan selalu mengajak saya ke sistem, selalu memberikan motivasi buat saya untuk bertahan di Herbalife. Nah, ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa bagi saya. Selanjutnya. Nah, ini adalah why Herbalife saya. Dulu saya gendut ya. Itu saya tuh sekarang tuh takut kalau ngeliat foto itu lagi, jangan sampai saya seperti itu lagi. Makanya saya kenapa bertahan di Herbalife, karena saya ingin mempertahankan kesehatan saya. Anak-anak saya juga biar tambah pinter gitu kan, minumnya shake Herbalife. Bapak saya juga dulu mengalami stroke ringan. Kenapa saya bisa bertahan di situ itu karena keluarga saya itu semua sudah merasakan hasil produknya. Bapak saya sehat, alhamdulillah sekarang sudah seperti biasa dan minum nasi kalau sarapannya. Dan ibu saya juga sekarang sudah mulai minum nutrisi. Ibu mertua saya apalagi. Ibu mertua saya itu pencinta produk. Setiap produk habis pasti yang ditelepon, shake saya habis. Itu ibu mertua saya yang sebelah kanan bawah. Itu subhanallah ibu mertua saya yang paling saya banggakan. Ini anak-anak saya, suami saya juga mengalami kegemukan dan sekarang beliau juga pernah kena polip dan harus dioperasi, dan sekarang alhamdulillah nggak usah dioperasi. Ambeien juga harusnya dioperasi, sekarang alhamdulillah tidak ada yang harus dioperasi. Semua kesehatan keluarga saya membaik, makanya saya bingung kalau misalkan nggak ada Herbalife gitu kan. Nanti kalau misalkan saya keluar dari Herbalife,
kita beli kemana gitu dengan diskon yang seperti ini gitu kan. Nah di situ saya akhirnya menjalankan bisnisnya. Ini adalah why saya. Selanjutnya Kak. Nah ini saya memulai dengan NC. Sebenarnya saya kan dari online, tapi setelah saya diajak sama sponsor saya, sama mentor saya, Dokter Ria waktu itu, Bu katanya Ibu harus ikut ke PPNC PNS Bekasi waktu itu pertama kali saya training itu PNS Bekasi. Nah di PNS Bekasi itu saya mulai terbuka, oh kayak begini ya NC ternyata apa namanya bikin happy orang gitu seperti itu. Terus saya termotivasi sama NC-nya Umify. Sampai saya pas pulang dari PPNC Jakarta itu saya belum tahu NC itu kayak gimana, NC itu apa. Saya pengen cat rumah saya itu di depan itu saya pakai warna biru. Itu aja dulu saya bilang suami saya. Pengen saya cat depan rumah itu warna biru. Saya mau buat home club. Suami saya apa? Pokoknya saya mau jalanin bisnis Herbalife. Ada suami saya mengikuti, oke, kata dia. Sampai saya waktu itu kan saya dari online itu saya sebetulnya sudah memiliki volume poin yang lumayan besar waktu itu. Saya mungkin karena hasil produk saya banyak yang kepo, saudara-saudara saya, teman-teman olahraga saya gitu semua pada ikut ke ikut program juga gitu. Dari situ saya mendapatkan hasil dan saya bisa membuat tempat senam karena dari dulu saya itu pengen buat tempat senam di rumah gitu. Dan kebetulan rumah saya di depannya bisa dibuat apa namanya untuk NC dan tempat senam gitu. Nah saya kecil cuman ukuran 4x4 dan yang gedenya itu ruang senam. Nah itu demo yang saya aktivitas di NC saya juga melakukan olahraga fit club, saya juga ada kepo NC, terus saya juga ini ya cooking class, itu kita harusnya saya lakukan. Saya juga suka memberikan hadiah sama ibu-ibu yang ulang tahun, gitu di situ kita rayakan, kita buat rame-rame makan-makan seperti itu. Dan saya mengajak mereka ke sistem juga. Lanjut Kak. Nah ini demo saya. Jadi setelah saya beres NC, biasanya saya kalau misalkan lagi NC sepi, saya langsung keluar, saya nimbang-nimbang. Kebetulan kan dekat rumah saya itu ada sekolahan, ada kehalangin 2 rumah, 3 rumah itu sekolahan SD Persis, TK Persis sama Al-Aitam yang tempat anak saya sekolah. Saya pelayaran. Jadi setiap saya mengantarin makan buat anak itu saya pelayaran. Nimbang juga. Saya juga pernah di lampu merah sama saya juga melakukan kepo ekspansi keluar di customer saya yang sudah mendapatkan hasil program. Saya juga melakukan fit club. Nah, kepo NC juga saya lakukan kalau ada yang mau keponya di NC. Dan yang utama itu saya itu sebenarnya masih tim langsing online ya. Saya tuh dari tim langsing online yang ke-14. Sekarang udah yang ke-59, saya selalu mengikuti meskipun coach saya nggak semuanya di situ, banyak yang pengen mandiri, ada yang mau di NC, kan customer beda-beda, semua tergantung kitanya. Beliau nyamannya seperti apa, mau kita pandu mandiri boleh, mau kita dimasukin di kelas boleh, mau di NC boleh. Jadi kita buat customer itu nyaman gitu dengan programnya, yang penting mereka ada hasil produk, merasakan hasil produknya, dan mereka happy, seperti itu. Lanjut Kak. Nah ini pembukuan saya. Sebenarnya sih kalau di NC itu saya sekarang lagi lagi fokus ke ini ke locker. Jadi locker saya itu saya isi baru 1, 2, 3, 4, 5, 10 locker itu yang minum di NC. Jadi yang minum di NC itu yang per data itu jarang gitu. Jadi yang kebanyakan yang locker, makanya ini pembukuannya itu jadi kayak retail gitu ya. Jadi kebanyakan retail. Saya juga disebutnya sama dokter jago retail gitu karena kan customer saya itu produk gitu. Satu orang itu bisa sampai 100-200 poin gitu. Alhamdulillah bulan ini saya mendapatkan transferan itu 0,9 dan retail saya itu 8 juta. Berarti total bulan ini saya mendapatkan sekitar 13 juta sekian. Alhamdulillah untuk bulan ini ya, tapi bulan kemarin sekitar 9 atau 10 juta gitu. Lanjut Kakak.
Nah, ini adalah hasil yang saya capai selama saya di Herbalife. Kebetulan kan kemarin itu corona. Saya sampai kalau melihat anak saya, waktu itu anak saya sekolahkan bukan di SD plus. Pas kelas 1 sama kelas 2 saya bilang sayang ya kalau kita sekolahkan di SD plus karena kan sekolahnya juga online gitu. Akhirnya saya sekolahkan di sekolah yang pinggir rumah saya itu yang nggak kurang layak lah menurut saya gitu ya. Saya sampai nggak pernah ke sekolahan. Terus pas kemarin pas saya baru kelas 2 saya pindahkan ke sekolah kakaknya. Jadi sekarang sama SD plus sama kakaknya. Alhamdulillah ulangnya semua dari Herbalife. Dan kalau misalkan ini nih pamilitan saya kalau saya ulang tahun atau saya ulang tahun, suami saya ulang tahun pasti kami merayakannya itu nggak di rumah gitu. Pasti anak saya tuh pengen pergi kemana. Itu yang waktu saya ke Singapura itu saya pas lagi langsing-langsingnya ya waktu saya dapat hasil produknya itu saya benar-benar waktu itu saya sampai 52 kilo dan corona saya alhamdulillah naik. Nah ini saya waktu itu ke Singapura sekalian ke Bangkok itu juga saya uang saya dan anak-anak itu dari hasil saya, sedangkan suami dia punya ini sendiri. Jadi saya bawa anak-anak ya ikut gitu. Boleh kata dia, akhirnya kita bisa jalan-jalan ke Singapura, ke Bangkok gitu kan. Terus waktu itu juga uang dari Herbalife juga saya pernah ke Bali sama keluarga. Waktu itu tuh kalau nggak salah acara NC Retreat di Bali, saya ajak keluarga, anak-anak semua, karena anak-anak saya itu senangnya jalan-jalan. Karena dulunya mamanya suka traveling gitu kan, ngajak orang jalan. Jadi anak-anak saya itu sampai sekarang tiap Sabtu Minggu itu nanya sekarang di hotel apa. Jadi saya harus mewujudkan keinginan mereka gitu. Sabtu Minggu itu harus liburan. Kebetulan bulan minggu besok kita ke Jogja. Karena kemarin ke Bali anak-anak saya nggak dibawa karena sekolah, anak-anak saya sekarang Sabtu Minggu minta liburan. Nah ini Sanggar Senam juga saya dari hasil saya kerja di waktu pertama kali saya melakukan bis online kan karena saya dulu awalnya dari online. Nah setelah saya kumpulin uang saya bisa membuat Sanggar Senam itu. Saya dulu itu membuat kaca-kaca seperti itu sama ngedesain itu sekitar 13 jutaan. Itu semua hasilnya dari Herbalife. Nah ini karena saya senang sepeda, waktu corona pun, saya kan orang nggak ada yang minum BNC, semua produk dibawa ke rumah. Nah akhirnya tetap mereka berprogram, saya selalu pakai, waktu itu ikutin slimaraton gitu kan, terus ada juga yang ke apa namanya, diet online juga gitu. Nah itu saya pernah waktu itu sampai di titik terendahnya itu saya 1.500 poin dan saya masih bisa beli sepeda. Waktu itu saya beli sepedanya itu yang sepeda butut bekas gitu ya. Terus saya bilang, ini sepedanya udah jelek, saya nggak enakan pakai sepeda ini, saya nimbang aja pakai sepeda kalau keliling-keliling komplek itu, pelayaran pakai sepeda. Nah ini sepeda ini sangat bersejarah buat saya waktu saya lagi ngedrop ke 1.500 poin itu, saya masih bisa beli sepeda keuntungan dari retail itu. Nah itu saya udah belikan sepeda saya, anak saya, alhamdulillah dari Herbalife. Nah, itu motor pertama saya, itu dari awal dulu itu saya beli motor itu pas saya buka MC, beli motor, terus kemarin pas corona, karena saya kan mengalami penurunan ya, nah motor itu saya sekolahkan lagi waktu itu. Saya sekolahkan lagi, tapi setelah apa namanya, nggak pernah kesetorin, dan dibawa sama apa namanya debt collector ya, kalau debt collector sampai di tengah jalan saya bilang suami saya, mana motor saya diambil sama debt collector, kenapa ini belum dibayar cicilan sekian, harus ada sekian. Itu saya bilang berapa, ini saya ada tabungan, itu uangnya semua dari Herbalife. Alhamdulillah motor ini bisa kembali ke saya lagi. Itu cerita si motor yang pertama. Kalau motor yang kedua ini saya nggak sengaja, kan suami saya suka ke sana kemari, jadi motor saya sebenarnya nggak bisa motor, saya nggak bisa motor. Ada asisten saya, dia bisa motor, ya udah saya bilang ini saya ada uang dari Herbalife, belikan lagi motor buat antar jemput anak saya. Saya mendingan naik sepeda daripada naik motor. Nah ini home club saya, alhamdulillah ini hasil-hasil saya selama saya bisnis dengan Herbalife. Itu aja Kak. Nah, terima kasih. Mungkin itu sharing dari saya. Dan ingat, dimanapun Anda berada,
Yang penting kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kata Coach Nick itu jangan buang waktu, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan dalam setting goal, saya baru diajari kemarin setting goal itu kita kan biasanya dalam waktu itu 10.000 aja, saya harus bisa 10.000. Nah sekarang itu kan kata Coach Nick itu kemarin, kenapa nggak setting goal itu gede sekalian gitu. Misalkan kita aja bisa pas apa namanya end of month itu kan bisa 2.500, kenapa nggak bisa satu minggu itu 2.500 atau per hari 2.500 dalam setting goal-nya, dan per bulan itu kita setting goal-nya itu 24.000. Dan ada yang kejadian katanya waktu itu yang tiap setting goal itu dibuat 24.000, ada yang kejadian sampai 1.800 apa namanya poin-poinnya. Jadi kita harus setting goal kita itu lebih tinggi gitu. Meskipun ya mungkin kerjanya bisa lebih keras lagi gitu kalau kita setting goal-nya besar seperti itu. Udah Kak, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan. Oke. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Keren ya dengan cerita sharingnya. Sekarang mau tanya-tanya nih ya. Sebelum yang lain boleh yang mau bertanya boleh, mau ketik di chat juga boleh. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Telia. Telia mulai Herbalife tahun berapa? Udah berapa lama nih dia? Saya konsumsi Herbalife itu 2019 Januari. Itu pertama kali saya program selama 3 bulan, Februari, Maret. Itu saya tuh nggak sengaja itu Kak, jadi kayak saya SC gitu, kayak saya SB, kayak saya supervisor itu saya nggak tahu sama sekali. Saya tiba-tiba udah diskon sekian, kenapa? Saya bilang itu kan kamu bawa orang 10, bawa orang 12, bawa orang 15 gitu kan ke kelas itu kan. Itu sponsor saya semua yang mengatur, saya nggak tahu. Dan akhirnya saya diajarin sama sponsor saya nih, kamu ini dapat sekian poin ini dari sini. Ini kamu dapat sekian poin itu dari sini, dari customer-customer kamu. Dan kakak saya waktu itu yang mengangkat saya supervisor itu, ada namanya sampai sekarang customer loyal itu namanya Cilalan. Nah itu Cilalan itu, dia itu teman yoga saya, teman nge-gym saya, teman renang saya, teman itu customer saya yang kalau misalkan mau traveling kemanapun, Bulia ada traveling kemana kita. Nah itu customer saya sampai sekarang alhamdulillah itu customer paling loyal. Kalau minta poin ke dia itu kayaknya, yaudah boleh mau berapa poin katanya gitu kan. Oh supervisor kurang berapa poin, saya kurang 1.000. Saya bilang kakak saya nyumbang 1.000. Kakak saya yang di Makassar waktu itu dia lagi program betul-betul, terus bawa temennya juga dia beli 1.000 poin langsung, terus Cilalan 1.000 poin, terus teman SD saya yang ikut program juga 500 poin. Jadi saya itu dapat poin itu benar-benar dari downline saya gitu, dan saya juga nggak tahu itu poinnya itu gimana bisa ini gitu. Terus temen gym saya juga gitu seperti itu pada saya pengen diskon sekian, ya udah belanjanya sekian gitu. Saya udah diajari, saya udah ke training, jadi saya udah tahu gitu. Oke ya. Sekarang Telia mau tanya, kemarin angka 5.000-nya dari mana? Nah itu kan dari customer saya kebanyakan retail Kak, dan locker juga gitu kan. Saya juga melakukan kepo. Nah dari yang kemarin SB saya itu dari kelas kepo Kak. Saya dapat inspirasi dari Bunda Tris waktu itu, Bulia coba keponya itu kepo keluarga katanya. Kepo keluarga itu closingnya lebih enak katanya. Tapi saya satu keluarga itu nggak saya satu keluarga, saya bilang ajakin tetangganya. Jadi ada waktu itu 10 orang yang kepo dan 3 orang yang program. Tapi 3 orang yang program itu pertamanya itu ngambil paket MC yang 30. Nah setelah habis paket MC yang 30, beliau langsung memutuskan untuk SC. Pertama SC yang bulan kedua beliau tuh udah cinta produk. Saya setiap kali saya tawarkan itu produk paketnya itu paket pesawat, semuanya dia minum sampai kolagen apa segala macam semua minum. Dan dia memutuskan ya udahlah saya pengen 42% katanya, gimana caranya belanjanya sekian, belanjanya 300 poin untuk keluarganya. Nah itu saya dari situ, dan dari SC saya yang belanja juga. Dan kebanyakan retail sih Kak. Jadi ada lahir apa kemarin rekrutnya? SC, SB, ada berapa? SB. Hanya SB waktu yang bulan kemarinnya, SC-nya bulan kemarinnya ada 3. Oh, iya. Luar biasa ya. Kenapa Telia? Harus 2.500 Telia. Kenapa harus 2.500? 2.500. Karena kan kebetulan apa namanya?
saya itu senang nantang diri sendiri. Kalau misalkan kita bisa 2.500, saya kerjanya nggak 2.000, 3.000 Kak, karena saya kejar LDR gitu. Kata dokter ya, ayo semangat ya LDR katanya, beliau bisa LDR kata. Iya. Kalau ke VIP, alhamdulillah kan VIP itu 5.000 2 kali, alhamdulillah saya sudah 5.000 2 kali, dan saya juga lagi ngejar pengen AWT kan. Jadi sekarang saya lagi mencoba untuk menggali COI-nya supervisor saya yang ada di Bandung, karena kan yang lainnya itu dari online Kak. Yang satu di Aussie, yang satu di yang satu di Riau. Nah itu kan jauh-jauh, jadi saya paling komunikasi lewat HP dan paling pemakaian pribadi supervisor saya yang 2 itu, yang di Aussie sama di. Jadi saya supervisornya itu hanya 2 yang di Bandung yang bisa saya gali sekarang untuk membantu saya jadi AWT. Jadi belum lahir lagi supervisor. Mudah-mudahan bulan ini lahir supervisor yang waktu bulan Juli, Agustus saya juga. Saya itu belanjanya 2.000. Jadi saya bisa 5.000 itu dari SB saya, dan ada SC lahir 2, dan saya sendiri 2.000. Yang awal bulan Juni, Agustus, Juni apa Juli gitu. Pokoknya Juni itu Kak. Keren banget ya. Punya customer di Aussie. Ya, ada supervisor 1, yang 1 QP. Wih, keren. Transferan dolar Kak. Ada transferan dolar dong. Oh iya, bervolume. Supervisornya terus bervolume. Aktif. Bervolume. Oh, berapa aktif, tapi cuma pemakaian pribadi 200 gitu. Oh, iya. Sekarang punya jadi berapa supervisor? Saya lihat punya berapa 4. supervisor? Punya 4. Iya, sudah rontok 8. Jadi berarti tiap tahun rontoknya 4 Kak. Masya Allah. Mudah-mudahan nggak rontok ini ya, nambah ya. Amin. Jadi sekarang 4, mau gali lagi ya. Jadi RO udah ada berapa sekarang ini? RO-nya kecil Kak. RO saya itu kan mereka hanya pemakai sebetulnya itu ya di supervisor. 100, 200 RO, ada 300 RO udah? Belum nyampe ke 100. Belum nyampe 100-an ya. Ya, bismillah ya. Yang penting kan yang tidak mudah itu kan diri sendirinya dulu ya. Yang betul Kak. Ya. Tapi alhamdulillah Telia itunya udah tuntas. Jadi sekarang fokus ke organisasi ya. Jadi bisa sama-sama ya. Oke. Telia mau tanya nih. Teman-teman mungkin ada yang lain yang mau bertanya, silakan. Boleh buka mic-nya yang mau bertanya. Belum ada ya? Telia gimana? Kayaknya mudah banget ya merekrut lahir SC, SB gitu. Gimana cara Telia ngomongnya? Kok dia mau sih? Gitu. SC, SB gitu. Gimana caranya? Kalau yang SC saya yang itu kan karena mau bisnis. Karena mau bisnis yang waktu saya kepo pertama kali belajar ke Tegal, waktu itu pertama kali ikut belajar kepo itu di Tegal pas waktu bulan puasa. Pas waktu bulan puasa itu saya baru melakukan kepo yang pertama. Dari kepo yang pertama aja saya udah dapet. Tadinya itu orangnya itu nggak mau bisnis, sama sekali nggak mau bisnis. Sudah 3 tahun menjadi customer saya, tidak mau bisnis. Tapi karena dia, saya lihat latar belakangnya sama kayak saya, catering, cuman dia cateringnya itu catering makanan sehat juga, dia catering, terus catering buat anak sekolahan. Nah, saya bilang ini kayaknya boleh juga nih diajak gitu. Saya datengin ke rumahnya silaturahmi, Bu, biasa seperti biasa saya ajak ngobrol, boleh nggak saya buat kelas kepo perdana ini Bu, saya di rumah Ibu, saya baru pulang belajar dari Tegal, saya punya ilmu baru Bu. Boleh nggak saya mau kasih sarapan gratis 3 hari, tapi kan waktu itu bulan puasa, jadi sarapannya itu dibekal Bu, dibungkus-bungkusin gitu di tempat itu, karena saya diajarin juga sama teman-teman yang di Tegal. Nah itu saya lakukan. Dari situ saya closingnya itu cuma 1 kaleng shake. Itu ada 12 orang yang ikut, sama yang punya rumah itu 12 orang yang ikut kepo, tapi closingnya hanya 1 kaleng shake. Dari 1 kaleng shake itu, tapi saya menemukan yang Ibu Dewi itu dia mau jadi SC. Tadinya dia baru member, itu sama sekali belum, cuman pemakaian pribadi, dia belanja 100 poin buat dia dan keluarga itu cuman segitu. Pas saya masuk kepo,
setelah saya closing satu kaleng shake itu, saya bilang, Ibu, ini satu kaleng shake ini keuntungannya buat Ibu. Saya bilang, saya di sini itu kepo hanya membantu Ibu. Kok bisa bantu saya? Kata dia bilang gitu. Terus dia bilang, saya tertarik juga sih Bu Lia, katanya pengen bisnis. Gimana sih caranya? Akhirnya saya jeblosin dia ke, waktu itu ada acara di hotel apa, ayo Bu, kita ke situ gitu kan. Pokoknya Ibu gratis lah dari saya itu karena penghargaan saya, Ibu udah mau direpotin di sini banyak orang tiap hari selama 3 hari. Saya bilang saya edukasi, saya apa namanya ngejelasin, kata Ibu Dewi, kayaknya gampang sekali ya katanya buat kelas kepo ini. Akhirnya sampai sekarang tuh builder saya yang satu itu itunya DMO-nya kepo. Dan sedikit lagi supervisor tinggal kurang 500-an lagi. Dan mau ke sistem itu aja, saya tuh lagi di Tegal itu kan saya memperhatikan orang-orang, saya tanya levelnya apa, levelnya apa, QP, tapi mereka udah mau belajar gitu. Belajar ke Tegal kan nggak sedikit biayanya, belajar ke Tegal, SC, QP masih udah mau belajar, ya Allah mudah-mudahan saya suatu saat dapat apa namanya, saya sambil berdiri, saya tuh selalu afirmasi, mudah-mudahan suatu saat saya dapat builder yang seperti mereka gitu, udah baru SC, baru SD, tapi udah mau ke sistem, mau belajar gitu. Jadinya saya olah terus tuh Bu Dewi sampai dia itu belanja waktu itu pengen QP permanen. Waktu saya bisa 5.000 itu dari beliau. Beliau belanja 2.000. Nah, itu dari kepo awal itu. Saya beberapa kali di rumah beliau mengadakan kepo, ada 3 kali bantu sampai dia bisa jadi QP. Dan apa namanya? Dia mau ke sistem. Salah satu customer saya yang mau diajak ke Pati itu beliau. Saya bilang, Bu, ayo kita belajar ke Pati biar Ibu ilmunya lebih mantap. Saya bilang, apa-apalah, saya bilang bareng-bareng kita di sana. Akhirnya beliau, ayo katanya. Dan itu doa saya tuh di situ alhamdulillah terkabul gitu. QP saya ada yang mau belajar, sedangkan supervisornya saya belum terbuka gitu untuk ke situ, untuk bisa belajar seperti QP saya gitu kan. Seperti itu. Sesuatu banget ya. Langkah ya. Banget itu saya tapi sudah mau ke Pati ya. Iya, luar biasa. Berarti cerita dong, sharing dong, Telia gimana caranya mengajak orang customer untuk pergi ke sistem, baik itu ke STS gitu. Caranya Telia, yuk gitu, mungkin ada trik gitu untuk mau gitu pergi ke HOM, pergi ke sistem, ke STS gitu. Cara bicaranya apa? Ada apa? Gimana? Nah, kalau saya gini Kak, saya kalau awal-awal dulu dari awal saya dari mulai bisnis Herbalife itu kan dari dulu saya selalu kata ada tantangan. Saya pernah dari Coach Nurlita, bukan Nurlita, siapa namanya? Yang dari Tangerang itu Yasin. Katanya beli tiket STS itu minimal 5. Kalau untuk supervisor, saya selalu beli 5 gitu. Mau siapapun yang pakai, kalau misalkan nggak ada yang mau, saya gratisin gitu. Yuk ada kita makan-makan di hotel itu aja. Kalau nggak ada yang mau beli, kalau Bu Dewi selalu beli dia. Bu, saya mau ikut STS, dia beli. Kalau yang lain kan, kalau yang belum paham itu, mereka buat apa sih ikut kayak gitu kan, pasti saya mengeluarkan uang untuk itu gitu. Tapi kalau saya tuh beli tiket STS, mau dipakai mau enggak, saya udah siapa yang mau hayu gitu. Gak apa-apa saya gratisin dulu gitu Kak. Yang penting mereka ada yang mau ke sistem. Dari situ, dari yang gratis-gratis itu Kak, saya bisa dapat SC. SC baru saya kemarin pun itu saya ajakin STS itu gratis. Saya bilang karena ini STS pertama ya, tapi STS kedua dia mau bayar. Karena dia udah tahu, oh STS-nya bayar ya sekian gitu kan. Tiketnya sekian, jadi dia tahu gitu. Seperti itu Kak. Dari gratisin dulu. Ya, jadi tiket STS itu ke orang baru kita kasih gratis dulu ya. Jadi tapi kalau udah kesannya mereka tahu bayar gitu. Iya, jadi setelah mereka datang, oh ternyata bayar gitu ya. Jadi sama hadiah pertama gitu. Seperti kita kemarin ya, sharing di apa? Kalau saya dapat sesuatu ya. Iya, pertama itu kasih hadiah tiket gratis ya. Oke, luar biasa. Ini ada pertanyaan dari Ibu Tutu. Katanya kan Telia itu kan berawal dari satu kaleng stick online pula gitu ya. Jadi bagaimana, apa yang dikatakan Dokter Lia sebagai mentor untuk mengajak Telia bahwa ada bisnisnya gitu, bahwa tertarik ke bisnisnya gitu. Dokter Lia tuh gimana cara mengcoachingnya Telia?
bukan dokter Lia sih waktu itu yang ngajakin saya ke itu tuh sponsor saya katanya. Kuliah kan kemarin juara, ya saya tuh kebetulan juara satu waktu itu saya juara satu, saya turun 7 kilo dari awal, saya dapat 2 juta, dapat timbangan, dapat hadiah, itu buat beli produk saya berikutnya Kak. Terus katanya karena kuliah juara, kuliah ini ada undangan dari saya, dia sponsor saya juga memberikan undangan itu gratis Kak. Jadi saya terapkan lagi sama jadinya ya. Katanya ada tiketnya katanya. Nanti kita ada acara kayak customer day gitu Kak, customer day waktu itu acaranya itu Pak yang tukang ojek itu. Saya sampai di situ tuh tukang ojek aja bisa bangkit gitu kan, bisa seperti ini. Masa saya dulu pengusaha saya lagi bangkrut begini saya nggak bisa bergerak gitu kan. Akhirnya dari situ saya pulang, saya jadi wah benar-benar tawarin semua saudara-saudara saya itu yang punya duit gitu, saya suruh mereka belanja dan mereka udah pecinta produk, akhirnya alhamdulillah mereka manut sama saya bisa bervolume gitu Kak. Dari situ saya mulai semangat, tadinya saya buat pakai aja gitu kan, nggak ada niat bisnis. Saya waktu itu dapat hadiah dari, itu mungkin dari sponsor saya ya, ini hadiah katanya kan dapat hadiah mulia karena juara katanya. Di situ tuh siapa yang mau SC katanya. Saya ngacu mau SC kan, waktu dapat 2 juta itu member, jadi yang 2 juta itu buat saya sama member waktu itu, yang saya itu dari benar-benar nggak buat apa namanya pengen tapi nggak ada uang gitu, tapi alhamdulillah itu dilancarkan gitu Kak. Itu sponsor saya yang ngajak dokter Lia belum, pas udah ke STS baru setelah disusun baru ketemu dokter Lia gitu ya. Betul. Ya, ini cuma sempat mau tanya gitu loh sedikit ya, maksudnya perspektif balik gitu buat pembelajaran kita juga sih, pengen tahu gitu loh. Kan padahal latar belakangnya kan umroh travel gitu, padahal kan catering gitu ya, miris juga ya, masya Allah gitu maksud saya. Yang terjadi gitu ya, maksudnya tuh Telia berawalnya dari satu kalinsek, padahal kalau dilihat dari latar belakang mah bukan nggak punya uang, maksud saya gitu. Waktu itu emang betul-betul lagi nggak punya uang karena baru tertipu sama travel umroh itu, saya hampir 2,5 miliar. Masya Allah. Saya lagi benar-benar terjun waktu itu, waktu saya suami saya saksinya ya. Kalau misalkan saya nggak ada uang buat gantiin customer sampai habis Kak, habis buat bayar uang jamaah gitu. Dan saya benar-benar nggak, waktu itu emang benar-benar lagi di bawah gitu, buat beli kaleng shake aja, satu kaleng shake aja mikir gitu. Gimana dengan anak saya gitu, yang sekolahnya, yang satu kan udah sekolah waktu itu, yang satu masih belum sekolah, yang satu TK, yang satu udah SD, gimana buat anak-anak saya gitu Kak. Tapi alhamdulillah selalu dikasih jalan sama Allah. Guys. Luar biasa ya, jadi teman-teman sama Allah ya udah hilang, artinya Allah akan gantikan gitu ya. Telia ya luar biasa dipertemukan dengan Herbalife yang sampai ditipu sampai miliaran ya. Kebayang ya waktu saat posisi kita seandainya jadi Telia saat itu gitu ya. Dapat apa Kak, tapi masih ingat sama Allah, sabar sampai ada jalan Kak, itu sebetulnya sampai nggak tahu rezeki dari mana, pokoknya buat bayar uang jamaah tuh alhamdulillah semua teratasi Kak. Sampai hutang-hutang saya tuh udah luar biasa. Luar biasa ya. Telia, ini ada tanya lagi. Tadi ada ngomong kepo keluarga ya dari Ibu Sunir, ada yang tanya ya. Kepo keluarga itu gimana gitu? Apa yang dilakukan stepnya D1, D2, D3-nya tuh gimana gitu? Oh iya. Kepo keluarga itu apa bedanya dengan kepo? Oke, itu melakukan kepo itu kan waktu itu belajar di Tegal itu kan 4 hari. Day pertama sore-sore saya kasih sosialisasi. Sosialisasi itu saya waktu itu kan waktu di tempat saya OJT ya, kalau sekarang mah OJT, kalau di PDNC itu sekarang OJT, kita kunjungan di tempat customer itu dikasihnya kan snack-snack kayak gitu. Kalau waktu itu kan bulan puasa, jadi saya kasihnya itu snacknya itu berupa makanan yang sudah dikemas gitu. Seperti itu, seperti biasa timbang-timbang, dari pertama timbang, terus kasih sosialisasi sarapan sehat, terus besoknya siapa yang mau ikut gitu. Itu kebetulan waktu di rumahnya yang Bu Haji Titing ini dia ngajak tetangganya juga, tapi tetangganya yang ikutan itu hanya 5 orang, dan 5 orang itu ada closing 1 kali shake mereka yang
gandul-gandulan gitu. Dan kalau Bu Haji Titik sama yang dua anaknya itu, beliau ngambilnya yang paket pesawat gitu, yang paket 30 hari itu komplit gitu, yang 1.200.000. Tapi saya tiap hari datang. Waktu itu kan saya emang masih 1, 2, 3. Jadi saya bisa jam 6. Kan kebetulan si anaknya Bu Haji ini dia guru. Jadi Bu katanya tiap paginya jam 6 ya. Saya soalnya berangkatnya jam setengah 7. Jadi saya jam 6 tuh sudah standby di rumah Bu Haji. Jadi KNC itu jam 7 tuh udah datang, udah ada yang minum gitu. Sebelum KNC itu saya kepo dulu. Saya sempat kepo yang subuh juga. Saya udah pernah. Karena orang kerjanya itu jam 6, saya subuh-subuh udah berangkat. Untuk berapa jaraknya berapa meter gitu dari rumah. Tapi itu di koperasi Kak, di koperasi. Jadi saya pelayaran itu dia WA, ini gimana katanya mau naik berat badan. Ya udah saya ke situ ya, saya bilang main di mana rumahnya. Ini katanya di koperasi yang seberang sekolah anak saya. Akhirnya saya ke situ, timbang-timbang di situ, akhirnya saya sosialisasi, saya mau kepo, saya bilang saya mau kasih sarapan gratis 3 hari, mau enggak gitu. Itu saya sempat yang subuh juga. Pokoknya yang kepo keluarga itu akhirnya memutuskan SC itu setelah 30 hari. Nggak langsung SC hari itu juga, nggak. Setelah dia merasakan hasil produk, enak ke badan, sudah mungkin ngelihat perjuangan saya tiap pagi datang, sampai 30 hari saya datang. Terus saya juga pandu gitu kan. Terus, jadi mereka trust dengan saya, akhirnya apa yang saya bilang, beli. Ya. Jadi jemput bola ya, Elia ya, jemput bola. Jadi PP 30-nya juga ya kita yang datang ya. Iya, saya yang datang karena keputusan beliau. Iya, akhirnya orang juga lambat laun kan bonding ya, perhatian gitu ya. Artinya mah kita mau ya, mau asli ada jalan. Luar biasa, kita upload buat Elia teman-teman, dapat inspirasi ya sore ini ya. Oke, baik, ada lagi yang mau bertanya? Dokter Sap mungkin? Ya, Kalita. Iya, Kalita. Aku tahu. Silakan, Dokter Sap. Komentar pertama, untung saya nggak praktek di dekat Coach Lia, karena nggak jadi habis pasien saya. Itu yang pertama. Cairan terus ya dok, dia ya dok, sama kayak dokter ya. Yang kedua, saya berharap mudah-mudahan ada Lia lain di Payakumbuh ini ketemu saya gitu. Yang ketiga, saya mau tadi kan Coach Lia ini kan juga di samping kepo, kan juga mengadakan apa namanya flyer dan nimbang lah ya. Jadi langsung ke orang baru yang belum tersentuh Herbalife lah gitu. Jadi apa omongan pembuka dari Coach Lia ini sama orang-orang itu kok mau aja dia gitu. Jadi mungkin apalah triknya gitu. Jadi mungkin bisa juga kita coba gitu. Sarapan itu, gratis Pak. Sarapan gratis. Ya, sebelum itu setelah dia naik caranya? timbangan, setelah komunikasi ini pertamanya. Dari awal ya dok ya? Iya, supaya dia mau naik timbangan. Pembuka, Oh kalau pokoknya saya mau silaturahmi aja, saya datang ke rumahnya. Yang penting kita datang. Kalau pas kepo itu harus datang. Tapi pas kemarin pas anak saya aktif sekolah, yang saya tarik ke sini itu dari sekolahan, saya bilang saya ada sarapan gratis yuk kita cek kesehatan gitu. Flyer juga itu pas saya kasih undangan flyer. Jadi kasih saya flyer juga, ini bawa ya nanti ke tempat saya gitu. Terus ada kan saya ada home club. Di home club itu kan ada yang belum minum gitu kan. Karena kan tahunya di sini itu sanggar senam. Karena saya waktu itu dapat ilmu dari Dokter Heni, waktu itu sama dokternya diajak yuk kita visit ke Dokter Heni. Jadi pas corona itu Dokter Heni itu dia kan kita rumahnya bukan ruko gitu, meskipun posisi kita pinggir jalan tapi rumah bukan ruko. Jadi nggak boleh ada tulisan nutrition club. Jadi orang kan nggak tahu ini tempat apa gitu kan. Akhirnya saya di situ sekarang buka pelang sanggar senam. Nah dari sanggar senam itu saya sengaja nggak kasih nomor HP. Kenapa saya nggak kasih nomor HP? Biar mereka masuk. Nggak kalau lihat di pelang saya itu nggak ada sanggar senam Delina, tidak ada nomor HP. Yoga, Jumba gitu kan, nggak ada nomor HP. Sebenarnya itu cuma buat menarik orang biar datang ke sini. Dan kalau misalkan udah nanya itu kan saya dapat HP, saya bisa ini nimbang mereka juga kalau ada yang mau langsung nimbang. Kalau yang kelihatan agak ini, saya langsung nimbang di sini gitu. Dulu itu yang saya lakukan setelah saya visit ke Dokter Heni. Jadi saya terinspirasi, oh saya juga bolehlah kayak gini buat gitu kan. Akhirnya saya buat, dan dari situ juga saya mendapatkan customer baru juga di situ.
Keren. Nah, kan pokoknya Terima orang kasih. bisa mau aja gitu. Setelah ngeliat foto saya mungkin ya, setelah ngeliat foto saya juga, oh masa sih Bu ini mah mungkin mamahnya katanya. Ya, dia bilang, masa sih Ibu katanya ini mah ke mamahnya gudut banget katanya. Sekarang kok begini kan ngeliat saya segar gitu kan, ngeliat saya sepedahan terus, ngeliat dia kok segar terus katanya. Jadi pada pengen seperti saya, kayak saya punya komunitas sepeda. Di komunitas sepeda itu saya dapat 2 SC. Nah itu dulu lagi corona aja saya, meskipun saya nggak ada ini, tetap saya buka buat komunitas, dan itu dari flyer juga Pak. Jadi ada orang, saya tuh kalau pagi-pagi tuh jogging kan, nggak ada kegiatan, saya jogging, saya pelayaran, saya tanya Bu, siap dari mana gitu. Oh iya saya ini rumahnya di sini. Nanti jadi so akrab gitu. Saya so akrab aja. Yuk bareng yuk kita joggingnya bareng, akhirnya ngobrol gitu kan. Besok kita sepedahan aja yuk katanya. Jadi akhirnya dia belum saya ini, Bu saya boleh nggak main ke rumah nimbang. Akhirnya Bu saya nimbang satu keluarga. Nah itu yang jadi SC saya yang orang Bangka. Tapi beliau belum ke sistem, dia hanya untuk pemakai sendiri. Jadi kontak pertama belum ada cerita Herbalife berarti kalau gitu. Nggak ada cerita Herbalife. Jadi pendekatan aja dulu Pak. Herbalife itu setelah, kalau enggak mereka ajak ke rumah kita, besok habis sepedahan mampir yuk ke rumah saya. Di sini tuh ngejajar pas sepeda semua saya di sini sebutin teh. Ini apa kuliah itu Herbalife saya bilang. Kuliah Herbalife katanya. Iya, sudah pernah dengar Herbalife, udah katanya dengar tapi belum pernah nyoba. Tehnya tiap rumah itu saya cekokin gitu. Itu yang jadi mereka itu, ya saya mau, tapi kata kalau lihat sepedahan itu kayaknya nggak ada capeknya. Saya mau berkali udah ngos-ngosan, minum apa Bu? Night walk, saya bilang gitu kan. Kebetulan saya emang pecinta night walk, suami saya juga udah mulai ini night walk. Jadi sama saya itu ngikutin, apa sih rahasianya night walk Bu? Itu night walk bagus banget. Waktu corona aja saya jualan, tapi saya bosan nganterin night walk terus katanya. Jadi orang demam aja minumnya night walk. Jadi closingnya night walk terus. Biasa ya. Kalah dokter Maya. Kalah dokternya ya dok. Iya. Demam aja night walk loh dok. Bukan paracetamol. Night walk dong. Bukan night walk ya. Oke. Terima Ini kasih. ada pertanyaan lagi nih dari Bu Sun. Ya sama-sama dok. Bu Sunio masih penasaran. Jadi closing D3 katanya bagaimana? Ngomongnya di closingnya. Closing day 3, kalau saya sih udah beres seperti itu. Ibu-ibu di sini semua mau sehat nggak gitu kan? Cuman itu aja saya kata, mau dong sehat katanya. Kalau mau sehat, saya bilang Ibu kan ini sekarang udah 3 hari, Ibu minimal Ibu lanjutin 10 hari gitu. Misalkan Ibu, saya mah cuman closing 2 kaleng atau 1 kaleng juga. Misalkan kepo cuma 5 orang, yang 5 orang itu yang mau 3. Jadi yang 3 itu mereka itu mau patungan saya nggak apa-apa, yang penting mereka melanjutkan gitu. Nanti dari situ kan kita bisa gali lagi gitu, teman-temannya yang lain lagi seperti itu. Pokoknya saya tanya, Ibu mau sehat nggak? Sehat itu mahal loh Bu. Ya ini tapi mahal, saya nggak bisa beli 1 kaleng. Ya udah nggak apa-apa, kita ada paket sepeda gitu kan. Sepeda itu bisa Ibu pakai buat berdua, bisa buat bertiga tuh gitu. Sampai saya pernah di satu komplek namanya Adina Salam. Nah, itu saya tiap pagi seperti yang di titik juga beres, sampai saya itu kepo tuh berapa kali waktu itu saya sampai keteteran juga. Jadi dari jam 6 ke sana jam setengah 7, terus belum NC kan, saya yang minum di NC. Jadi saya muter gitu tiap pagi tuh, saya tuh muter ke tempat-tempat kepo saya itu kan ada yang baru berapa hari gitu kan. Jadi NC-nya itu NC keliling. Saya sampai sempat gini, gimana ya kalau kayak siapa waktu itu pernah ada inspirasi, kalau NC itu dijemput, jadi kita bawa blender, bawa apa. Saya sempat pengen motor itu yang di belakangnya bisa jadi NC tuh, yang motor PCR itu kan, jadi NC-nya NC keliling gitu. Sampai ada ide-ide kayak gitu, lucu gitu kan kalau kita NC-nya NC keliling. Asal kuat aja, ya kan? Bener, bisa agak kuat aja. Betul. Ya mesti mikirin juga duplikasi teh, mesti mikirin duplikasi juga. Iya, kalau di betul. awal-awal is okay ya. Iya. Kita mikirnya panjang kali ya. Telia saya mau tanya, tadi jawaban itu Bu Suniem. Jadi intinya mah yang penting berkelanjutan ya. Iya. Bener ya Teh? Betul. Jadi nggak, maksudnya mau 1 kaleng saya 1 kaleng bertiga, mau paket VIP 10,
gitu. Mau orang datang ke NC, ayo. Mau Telia-nya ngeblender datang ke situ, ayo. Coba itu sampai kayak gitu, ya. Oke. Saya tadi mau nanya, ada pertanyaan lagi di sini, katanya kan kalau kita sosialisasi biasalah, mungkin ada stick-stick, Herbalife ya. Terus gimana tuh Telia ngatasin ada orang, oh saya udah Herbalife dah gitu. Terus apa yang Telia lakukan? Iya, kalau misalkan banyak yang seperti itu, saya selalu ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin itu belum rezeki saya. Saya akan dipertemukan lagi dengan orang yang seperti saya yang suka produk yang ini. Saya berpikir positif aja. Kalaupun mereka misalkan pindah ke NC lain atau gimana, saya fine-fine aja gitu kan. Nanti saya akan diberikan yang lebih dari itu. Saya positif aja lah. Pokoknya dalam otak kita itu jangan sampai ada begini jangan banyak mengeluh. Tidak ada saya mengatakan nggak mengeluh, saya nggak mau. Saya begini. Alhamdulillah semenjak saya ke training ya, saya banyak training, saya banyak ikutin sistem gitu kan. Saya nggak pernah mengeluh. Boleh tanya dokter Lia, pernah nggak saya mengeluh? Dok, saya kurang ini. Saya alhamdulillah saya tuh ke sponsor atau ke mentor itu selalu memberikan kabar baik gitu. Jangan sampai kita keluhan-keluhan ke sponsor gitu atau ke mentor itu, saya alhamdulillah janganlah gitu. Meskipun keadaan kita itu lagi down gitu ya, lagi ini paling saya minta tolong semangatnya saya dong gitu. Apa yang harus saya lakukan misalkan saya lagi ngedrop, ada training apa nih yang baru gitu kan yang bisa saya perbuat, yang saya bisa lakukan gitu. Insya Allah saya ikut. Akhirnya dokternya nih, Bulia ada kelas ini, Bulia harus ikut. Ya oke, saya ikut dok. Pokoknya manut mentor. Kata dokternya, Bulia ini harus ini ikut. Oke dok, saya ikut gitu. Nah itu aja. Bismillah ya, Masya Allah teman-teman, saya dalam hati, ini di dalam asar, waktu asar menjelang maghrib, kita berdoa, kita berafirmasi. Saya berdoa, ya Allah semoga lah ketemukan ya orang kunci seperti Bu Lia ini ya, seperti Telia ini, amin ya, Masya Allah ya. Karena teman-teman kenapa ya Telia ini, tadi kan keren ya. Jadi kenapa Telia ini jangan pernah mengeluh, saya nggak pernah mengeluh, tetap positif gitu. Teman-teman bayangin aja, dia udah ngalamin kerugian 2,5 miliar teman-teman. Jadi kalau ada orang hanya ketika ngomong, Herbalife itu mah nggak masuk. Karena dia udah pernah mengalami hantaman badai yang luar biasa lebih lagi dari ini. Jadi artinya dia pebisnis yang tangguh teman-teman ya. Jadi teman-teman berdoa ya Bismillah semoga kita dipertemukan ya dengan orang kunci seperti Telia ini. Amin ya robbal alamin ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Seru ya? Saya mau nanya boleh mentor? Boleh, aku udah ngangkat tangan tadi ya. Saya dia suka manas-manas. Memang dia mah obor. Obor ya. Silakan Pak Mantul. Selamat pagi mentor, kenalin saya Pak Abraham dari Medan. Halo Pak Mantul. Pak Mantul nggak kedengeran. Keresek-keresek. Maaf. Telia itu kan belum Pak Mantul. Pak Mantul. Masih keresek-keresek. Masih. Maaf ya, terdengar. Maaf. Ya, jadi Telia itu kan demonya banyak online ya. Iya. Ya, terus yang mau saya tanya itu kalau untuk orang-orang kami yang di sisi kota nih kayak di Sumatera di mana itu sudah mulai terimbas sama yang namanya penjualan online kayak di marketplace gitu kan. Di situ kan banyak harga-harga murah. Nah, saya pengen nanya sama Telia itu bagaimana cara Telia meyakinkan orang membeli produk dari kita pada independen distributor yang pasti lebih mahal dibandingkan harga online ya. Bagaimana cara Telia itu meyakinkan mereka supaya bisa order dari kita gitu loh. Terima kasih. Nah, kalau untuk mengatasi orang-orang yang suka beli di online ya, itu kita takut-takutin aja Pak. Saya pernah juga mendapatkan customer yang kok di online harganya sekian gitu, kok di Telia mahal sekali gitu kan. Itu member aja, saya bilang. Member aja, member kan bisa lebih murah beli di kantor resmi, saya bilang. Itu kan banyak yang palsu, banyak juga yang expired. Enggak kok ini view-nya bahwa pokoknya ada saya customer juga yang ya seperti itu banyak. Tapi akhirnya mereka menyerang juga. Saya bilang kan kalau dari saya mah dapat ilmunya juga bilang.
meskipun terus dapat hadiah juga kan dari saya. Kadang saya kalau misalkan bisa 100 poin dapat hadiah apa gitu. Jadi saya selalu ada diakan botol apa yang penting mereka happy gitu. Kasih hadiah aja, Pak. Kadang saya emang kalau misalkan dihitung-hitung ya kalau mereka udah 25%, yang penting mereka minum, ada yang waktu itu bilang katanya, yang penting mereka itu minum dari kita. Berikan mereka hadiah gitu kan. Akhirnya menyerah gitu, ya udah Bu saya beli ke kantor aja, katanya saya nggak jadi beli online. Akhirnya saya lihat volume poinnya ada gitu, seperti itu. Ada yang seperti itu juga Pak, sering saya menemukan yang seperti itu, yang membanding-bandingkan kita dengan online itu insya Allah banyak. Udah biasa jadi ya. Udah biasa. Ya, jadi jawabannya kayaknya udah tersetting tuh di situ, tinggal copy paste ya Celia ya. Ya kan, karena kan emang betul kan banyak yang malah sakit perut, banyak yang ini kan saya juga sering edukasi, banyak sharing dari teman-teman. Iya katanya kemarin kalau sama saya beli dari online begini, tapi akhirnya balik lagi ke saya gitu kan. Jadi saya sok aja, saya bilang nggak apa-apa mau beli online juga nggak apa-apa. Saya bilang yang penting saya udah ngasih tahu, saya bilang kalau ada apa-apa nanti jangan diri saya ya, meskipun awalnya dari saya terus sekarang mau lanjut ke beli ke online, berarti saya udah nggak tanggung jawab lagi kalau ada apa-apa dengan tubuh ibu, saya bilang seperti itu aja. Ya. Oke, Pak Mantul. Ya, makasih Kak Ita. Ya. Yuk, sama-sama. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan malu-malu. Celia, kamu sebenarnya orang mana sih? Bandung atau Tasik sih? Saya orang Taraju, Kak. Taraju. Oh, pantes kan kemarin Tapi saya Taraju di luar, jadi saya itu waktu sampai SMP di Taraju. Terus saya SMA-nya pindah di Cipasung, Ali Madrasah Alisa pesantren waktu itu karena mama saya itu persis sama saya pernah mengalami kebangkrutan. Mama saya hijrah dari Taraju, dulu itu mama saya itu juragan juga di Taraju TK, sampai tanahnya itu yang saya tahu itu 25 hektar dulu zaman saya lagi SD. Nah, bangkrut mama saya itu sampai semua mobilnya hampir sama kayak saya mirip. Terus beliau hijrah ke Bogor. Akhirnya makanya saya kuliah tuh di Bogor. Waktu itu mama pindah ke Bogor, buka restoran, bukan restoran sih, kayak warung makan gitulah. Nah, pindah ke situ. Di situ mama saya bisa mengembangkan sampai 14 restoran. Bawa saudara-saudaranya semua ke sana. Sekarang juga masih ada yang customer saya di Bogor itu uas saya dan kroco-kroco dan bibi-bibi saya kerja di dia itu sekarang udah nggak sarapan shake. Jadi kalau saya ke Bogor itu pasti shake saya habis ini bawa ini Bogor, saya bilang gitu. Akhirnya mereka pada pesen, ya itu customer saya tetap itu keluarga saya juga gitu, yang mereka udah, yang kalau di restoran itu kan enak ya kalau ngeliat masakan itu, jadi bingung sarapan pagi itu apa, ini sarapan sehat loh gitu, jadi saya kasih edukasi juga gitu ke saudara-saudara saya dulu. Saya sebelum ke orang lain tuh saya pengen ngeliat saudara-saudara saya itu sehat semua gitu, dan alhamdulillah. Nah, mama saya itu, jadi saya nggak lama di Tasik Kak, jadi kurang kenal sama orang-orang Tasik itu karena saya banyak di luar. Saya kuliah di Bogor waktu itu 5 tahun, setelah saya pesantren itu nggak balik ke Taraju, jadi ke Bogor. Nah, ketemu suami saya juga di Bogor Kak, jadi saya ketemu di Bogor, dan saya orang Ciamis, ketemunya di Bogor gitu kan, akhirnya jodoh di situ. Dan kita pindah ke Bandung karena suami saya waktu itu dipindahkan kerjanya ke Bandung. Tadinya di Jakarta, pindah ke Bandung. Tadi saya juga tadinya lagi kerja di Jakarta tuh, lagi kerja, saya berhenti. Ya udah ikut suami aja lah daripada dua dapur gitu kan. Akhirnya saya ikut ke Bandung. Saya udah 12 tahun di Bandung. Jadi kayak udah orang Bandung, Kak. Iya. Siapa sekarang yang ada di Taraju yang tersisa? Yang di Taraju mama sama bapak masih. Oh, masih. Jadi balik lagi itu ke yang kemarin itu yang datang itu ponakan-ponakan saya sama adik saya. Oh, jadi balik lagi jadi saya mau ke orang tua. Kenapa? Orang tua balik lagi ke Taraju. Iya, balik lagi ke Taraju karena kan udah tua ya, udah capek lah mereka, udahlah kata saya teh di kampung aja gitu kan. Mereka juga kalau diajak ke sini tuh nggak mau Kak, pengen di kampung, ya udah terserah mama sama papa mau di mana. Yang penting nutrisinya tetap dikirim dari Bandung. Oh ya, oke ya. Luar biasa teman-teman, kemarin saya ada customer day nih. Celia bawa hampir 15 orang teman-teman customernya di acara customer day saya ya. Dan alhamdulillah kabarnya mau lahir SC lagi teman-teman ya. Ya mau jadi sedikit lagi. Tuh coba tuh ya, Masya Allah ya, senang ya, senang berbagi. Insya Allah nanti kalau ada HUM kan saya kabarin di Taraju ya.
Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Dokter Lia deh, mau denger dong. Dokter Lia, mentornya. Oh, usah ditanya, itu udah tahu. Nanya apa? Nanya apa? Sharing aku, Dok. Keren nih berliannya, Dok. Alhamdulillah ya, Dok. Ya, Bun. Ketemu Lia yang luar biasa ya. Ya, terima kasih menyimak. Tapi saya lagi di rumah customer. Lagi closing dia. Amin. Lagi sama Ibu Santi nih. Kak, lagi sama Ibu Santi. Luar biasa. Mau Oke, naik Dok, berat badan. lanjut, Di Dok. sini ada yang mau naik berat badan? Yang udah naik berat badan nggak? Cerita dong. Ada nggak yang mau menaikkan berat badan? Biar testimoni. Pak Iwan, kelompok 10, ada nggak dia? Sarif tuh, Sarif. Ada Sarif ya. Pak Iwan juga, kelompok 10. Naik berat badan juga. Pak Iwan. Ada Kang Sarif. Sarifnya Mira tuh. Ya. Tahu tuh lagi online Oke, ya. lanjut Kak. Lanjut. Oke, lanjut ya. Bismillah, besok tinggal sharing di afirmasi ya, neural ya, closing Dokter Lia. Lia ketemu Lia ya, Masya Allah ya, dari nama aja udah berjodoh. Ya, baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Siti Purnami, kayak kamu serius banget di Semarang. Kangen sama Mbak Ami. Mbak Ami, apa kabar? Hujan ke Semarang? Hai Pak. Alhamdulillah sehat. Aku kangen sama closinganmu. Biasa kamu posting. Ih, Mbak Ami closing lagi, luar biasa. Baru saya tutup closing ini, mentor. Saya tutup kamera, barusan ada tamu saya closing 5 produk. Mbak Ami, tunggu saya di Kan benar kan? 5. Ami, tunggu saya. Iya. Luar biasa. Oh, Mbak Lika toh. Tunggu saya di mana, Iya, Mbak Lika? Kak. Ya, sini lagi bersama customer. Masya Allah, ini wanita-wanita tangguh luar biasa nih ya. Fokus grup saya senang banget ya. Masya Allah. Teman-teman ada lagi Kak yang mau ditanyakan? Luar biasa Mbak Lika tuh ya. Alhamdulillah ya. Luber lancar jaya ya. Oke teman-teman, kalau ya siap. Aku lagi di Ya, Dokter rumah Lia. anggota deh. Aku lagi di rumah customer ini ya. Aku sharing aja pentingnya follow up. Jadi beliau ini baru konsumsi, tapi kemudian lambungnya kan nggak enak. Dan beliau salah satu pejabat lagi tuh di sini. Jadi ya itu pentingnya kita harus datangi, kemudian diajak bicara dan kemudian follow up. Ya, itu aja pesan untuk teman-teman, jangan lupa follow up. Iya, sukses ya Dok. Terima kasih. Baik teman-teman, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyain, kita mungkin udahan ya. Mungkin ada aktivitas yang lain lagi. Anita, boleh difoto Anita? Anita, Mbak Ii, terima kasih ya. Makasih ya sudah bantuin kami ya. Para TLWTL, kegiatan fokus group, udah bantu bikin slide Mbak Ii, udah bantu bikin flyer, Anita udah bantu untuk ini ya. Share hari ini, link Zoom-nya, Masya Allah teman-teman ya. Oke, dihitung Anita, 1, 2, 3 gitu, ada berapa? Ada 3 slide ya. Oke, siap, senyum. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Buncis ya, royalti gitu ya, royalti. Slide terakhir. 1, 2, 3. Selesai. Aduh, kangen healing ya, kangen training, Masya Allah, tabarakallah. Lancar, siapa besok yang di Marriott? Aduh, senang banget besok ya, ABS di Marriott. Ya, ketemunya sama Hadi Kuntoro dan Ibu Nancy. Wah, yes, saya senang banget ya.
Saya pilihnya Marriott ya. Baik teman-teman yang di Marriott. Foto ya di Yogyakarta ya. Baik teman-teman, mari kita sama-samakan mendoakan ya. Kita mendoakan, oke, teman kita, saudara kita ya teman-teman, untuk Teh Lia. Semoga Allah mudahkan untuk naik levelnya ya. Tahun ini juga masih ada waktu. Bismillah kun fayakun Teh Lia. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita yakin ya, dan direkognisi nanti menjadi new AWT di Indonesia spektakuler ya. Amin ya robbal alamin ya. Kita mendoakan Teh Lia, Masya Allah teman-teman, sama juga balik itu untuk kita sendiri ya. Amin ya robbal alamin ya. Kita udah doakan ya sama-sama ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja dari saya ya. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan ya. Saya manusia biasa. Oke, semua kembali lagi yang terbaik yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik teman-teman, sampai ketemu ya di ABS teman-teman ya. Sukses, semangat kita belajar semua di ABS, rasakan getaran energinya ya. Training dari Herbalife ya.